Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu nih dipakai dulu Bu seatbeltnya biar nggak Biar tulung-tulung. biar ora tulung-tulung. Ini aslinya mana Bu? Yang aslinya Purwokerto. Waduh sama. Bojoku Sumpio Pak. Bogura. Bogura. Iya. Saya sebenarnya bukan dari Jawa. Saya tuh sebenarnya aslinya Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico tuh alias Purwokerto. Kalau Purwokerto ngidul itu kan kampungnya Mayang Sari. Iya. Korea. Alias Kroya. Mayang Sari arah Batu Raden. Kroya. Oh, asli Kroya. Kroya. Iya, Mbak Mayang Sari. Iya. Ya. Ya, ramane dalang. Ramane dalang, biyunge sinden. Ya, itu Ya, Mayang ngerti. Sari. Ya, maaf makayone Mayang Sari ya. Tetangga kampung pada wong ngapak. Republik ngapak, nek orang ngapak ora kepenak. Iya benar. Wong ngapak, yen ora ngapak ora kepenak. Ini makasih banget ini ketemu bangsane dewek. Aku gemien gedene nang Desa Kemiri, Sumpio, Banyumas. Pokoknya kabupaten Banyumas gue kabupaten Cilacap ke kabupaten terluas se-Indonesia. Nomor loro kabupaten terluas neng Jawa Barat ini Kabupaten Cirebon. Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, kabupaten terluas di Indonesia. Terluas. Ya, percaya. Terluas. Majenangnya masih ke bumi, masih Cilacap. Masih Tapi Banyumas. Esi menang. Yang nang ibu kota. Ibu kota Kabupaten Banyumas Purwokerto. Iya, Grendeng ya. Ya. Nah, ini sekedar info buat pemirsa YouTube saya. Ini udah diizinin ngeblok. Maaf, dengan ibu siapa Bu? Saya dengan Ibu Surningsih. Surningsih. Ya, masih mungkin kerabatnya Suliah Piang Penjol kali. Ini pokoknya kalau nggak tahu bahasa ngapak, tuku bahasa ngapak neng warung Tegal kuwi dodol kamus bahasa ngapak, ya. Dodol. Tapi nek Ana sing dodol? kamus bahasa ya, ngapak neng warung Tegal. Takon karo Mbak Kayune, karo sing dodol mendoan. Pokoke mendoan Banyumas ki munduk-munduk. Mendoan anget. Mendoan anget. Ya, pokoknya nek orang ngerti bahasa ngapak tuku kamus bahasa ngapak neng warung Tegal. Nek orang neng Purwokerto takon kamus bahasa ngapak sing dodol mendoan kayak nang Kidul Stasiun. Kidul Stasiun. Ya mengko anggar nyong maringana tak goleti ya Pak ya. Kamus bahasa ngapak. Ya. Kanggo anak-anakku sing ora ngerti ngapak, ora kayak apa? Ora ngerti lah wong gede nang perantauan kayak gue. Jenenge buntil. Pokoknya kalau makan mendoan tuh di daerah Banyumas, di daerah Purwokerto, pokoknya muka nggak kelihatan. Saking lebarnya mendoan lebar. itu. Iya. Benar, lebar banget. Tambah banget ya. Itu 5.000 aja, waduh, makan 2 aja udah nampol dah, udah kenyang pokoknya. Pokoknya sing jenenge mendoan panganan sing paling terkenal, enak, sapa baik kenal. Tapi nyong kadang-kadang ya rada protes, Pak. Nah, Ya nang Bogor ya, ya. mendoan nyong anggar lunga nang warung-warung endi lah, kafe apa-apa aranane. Hah? Mendoan. Lah, kok tempe wis garing? Mbok mendoan kan ora garing ya. Iya. Jenenge mendoan dari kata dasar mendo ora garing. Kayak kue. Ini guys, sekedar info aja guys ya buat pemirsa YouTube saya. Nah, kalau saya kan bisa berbagai bahasa daerah ya. Karena apa ya? Di Indonesia ini unik ya. Kenapa? Beribu-ribu bahasa tapi yang dipakai satu bahasa Indonesia. Nah, itu kan. Ya, betul. Makanya ada Sumpah Pemuda ya kan. Pemuda-pemuda Indonesia, ada Ambon, Batak semuanya. Ya, itu adalah kan diprakasi oleh Budi Utomo. Ya. Makanya beribu-ribu bahasa tapi yang dipakai satu bahasa Indonesia. Makanya ada Bhinneka Tunggal Ika. Benar, Pak. Nah,
Kalau saya di Jakarta tinggalnya di Cidodol, dekat Tanah Kusir. Nah, sekedar info juga nih buat formasi YouTube saya, ini kan minimal saya bikin video tuh ada edukasinya. Kalau di Tanah Kusir itu dimakamkan proklamator Republik Indonesia, yaitu Bung Hatta. Karena wasiatnya dari sebelum meninggal itu Bung Hatta nggak mau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, pinginnya di Tanah Kusir biar menyatu dengan masyarakat biasa. Karena Bung Hatta itu menganggap lebih enak dengan masyarakat biasa di tempat pemakaman umum. Nah, itu di Tanah Kusir. Nah, itu di Tanah Kusir itu dibikin masjid, terus bangunannya itu karena menghormati istrinya, jadi itu bangunannya tuh seperti bangunan Minang atau orang bangunan Padang, karena kan istrinya kan dari Minangkabau atau dari Padang. Nah, itu dimakamkan bersebelahan. Sebentar Pak, Ya. sebentar. Ya Bu, ya Bu, monggo. Tak lurus Nabaya. Ya. Yang Bung Hatta kuwi aslinya Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Ibune Bu Rami Hatta kuwi yen ora salah wong Bandung apa ya? Bandung, tapi kelahiran orang tuanya aslinya dari Ya mungkin. Padang. Ya, aku kurang. Ya. Kalau Bu Rami Hatta aku kurang ngerti asal usulnya, tapi aku ngerti wong Bandung. Tapi yen Pak Hatta kuwi aslinya Bukit Tinggi, pada karo yang keluar kelahiran Bukit Tinggi. Nah, ini Yang sekitar, ngerti tuh, nah, rupanya ini yang cedak stasiun Bukit Tinggi gue iya. anak Uma jadi museum betul, Bung Hatta kayak betul, gue. betul. Nah, ini terima kasih Bu udah koreksi pengetahuan tentang sejarah saya. Ini masukan bahasa saya juga nih. Kalau saya bikin YouTube harus benar, harus konkret, biar jangan sampai nanti bisa aja nanti saya dikoreksi sama keturunannya atau anak-anaknya Bung Hatta. Karena anak-anak Bung Hatta masih ada semua. Oh, ya, ada, ya kan? ada. Karena Ya. ini kan meluruskan sejarah. Nah, itu terima kasih udah dikoreksi sama Ibu. Nah, ini kan Ya, karena apa-apa. wasiatnya tuh masih ada dipegang sama anaknya. Karena Ya, memang pasti. Bung Hatta tuh pingin dimakamkan di pemakanan umum. Nah, itu yang dipilih pada waktu itu tempat pemakanan umum Tanah Kusir di dekat rumah saya. Nah, itu pokoknya kalau lewat Tanah Kusir itu pokoknya ciri khasnya tuh ada bangunan Minang. Nah, itu Rumah pasti Bagonjong, ya. udah pasti itu makam Makam Bung Hatta. proklamator Ya, Republik Indonesia yang pertama. Nah, Ya. itu Muhammad Hatta, itu kepanjangannya. Nah, ini hebat banget loh. Ibu orang tuanya asli Bukit Tinggi, tapi enggak, ibu bisa bahasa ngapak. Orang kayak gue Pak, orang kayak gue. Kita koreksi maning ya. Boleh. Bapak ibunya Nyong, Ya, gue asli Purwokerto. Purwokerto. Ramane Nyong bapaknya Nyong. Ya. Gue TNI, Ya. dinas. Nah. Yang lahir Bukit Tinggi kayak gue. Oh, kayak gue. Lahir Wah, ke Bukit selama. Tinggi, Nah. gede nang Sangkana sekolah. Ya. Nah, terus nyambut gawe ya mari seluruh Indonesia gitu. Jadi bisa ngomong apa? Bisa Jadi, ngomong ngapak ya? Ngomong ngapak oke, ngomong Minang oke. Nah. Halo di sana, apa kabar? Lagi sehat? Ayo dipilih ya. Tangan Pilih ya. tangan pendek 1.500 ya, tangan panjang maliang Ah, enggak. namboc ya. Kata siap, tangan panjang maliang. Mandi. Saya juga bisa Bu bahasa Padang Bu. Randang. Randang, Samba balado. Sambal Samba pandu. tanak sianyo. Dan buean. Nah, ini bahasa ngapak pindah ke bahasa Minang ya kan. Makanya Bu, saya tuh heran ya kalau saya kan ibu saya kan punya restoran Padang ya kan, Buno Kanduang. Saya anaknya sendiri mau makan di situ bayar Bu. Oh iya. Kan Buno Kanduang. Biasanya kan kalau rumah makan kan namanya kan Jalur gratis. Buno Kanduang. Nah, saya anaknya makan di situ bayar. Ya aku kan ngaku-ngaku anak dok, anggaran kali. Bundo Kanduang, terus Sari Bundo, ya kan. Saya mau makan di situ suruh bayar. Anak nang kae yang YouTube terkenal kayak Pak. Panjakan Siti Jaulawi Padang. Kue anak rumah makan Mintu terkenal itu. Tapi aku sing maring itu
Mampir rumah makan Mintu ya tetap Ya. bayar. Nah ini keren guys. Ini kita ngobrol hari ini sekedar prokes ya. Ini obrolannya lintas provinsi antara provinsi Jawa Tengah ke Satu nusa, provinsi satu bangsa. Sumatera Barat. Makanya ya kita harus menghargai Bahasa, berbagai bahasa budaya, karena bahasa setiap daerah tuh punya ciri khas, punya bahasa tersendiri. Misalnya dari Banyumas ke istilahnya ke Tegal itu ada logat sendiri, dialek sendiri, ya kan. iya. Dari Tegal ke Cirebon itu ada Lain bahasa lagi, sendiri, betul. ya kan. Ya. Dari Cirebon ke Bogor. ke Sunda. Indramayu beda lagi. Beda lagi. Arah kemana? Ke Bogor itu udah beda lagi ya. Ya. Itu makanya ya. Nah ini sekedar info juga. Tadi saya bilang dari Cirebon ya. Nah kenapa Cirebon sama Serang sama Banten itu bahasanya sama? Mirip, iya. Ya sama. Kenapa? Anaknya Sunan Gunung Jati ya kan, Sultan Hasanuddin itu dulu nikah sama putri kerajaan Banten. Nah makanya antara Banten sama Cirebon itu sama bahasanya. Nah begitu nikah diangkat jadi raja Banten itu Sultan Hasanuddin. Nah itu sekedar sejarah ya. Karena Sultan Hasanuddin itu anaknya Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Pak. Sultan Hasanuddin. Ya. Apa sing suka masuk kasar tuh? Betul. Anak Maning. Anak Maning itu iya, anak asli, benar-benar anak sedarah Sunan Gunung Jati itu Sultan Hasanuddin. Nikah sama putri kerajaan Siliwangi ya. bukan Siliwangi, putri kerajaan Dari Cina ya? Banten. Oh, Banten. Nah, jadi kerajaan Banten, makanya antara Banten, daerah Serang dan sekitarnya itu sama Cirebon itu sama bahasanya, ya kan? Pokoknya bahasanya tuh Anak latar belakangnya ya, Pak? sira arep ngendi, ya kan, mangan beli, gitu-gitu lah, gitu-gitu bahasanya lah, gitu kan. Makanya saya setiap ke daerah saya pasti melajarin bahasa daerah setempat, minimal kita ngerti budayanya, ngerti kultur adat istiadatnya. Itu bagus, Pak. Gitu Iya. kan. Apalagi Bu yang perlu disampaikan nih, ini mumpung ketemu wong sekampung, cuma beda kelurahan. Beda kelurahan, beda rahim. Beda rahim, Iya. ya kan. Nih keren banget nih hari ini pagi-pagi diawalin dengan bismillah, diawalin dengan senyuman, diawalin dengan semungut pagi. Nah, pokoknya hidup udah susah jangan dibikin susah, ya kan. Iya. Nah, Dibawa ceria aja, dibawa Pak. ciri aja. Betul. Nah ini saya pengen nggak usah panjang lebar lah Bu. Makanan aja makanan. Ya, kata-kata buat hari ini Bu. Ya. Kata-kata ini biasanya kan ibu seorang ibu, seorang biasanya kan ada petua-petua buat anak-anaknya atau buat cucu-cucunya. Kata-kata boleh, kata-kata nasihat, kata-kata mutiara boleh, nangis juga boleh, Aja, mau Pak. kapan kata kecewa boleh, boleh. Esuk-esuk nangis ora ilok, Pak. Ya udah kata-kata hari ini Bu, Ya. kata-kata motivasi boleh, ayo. Motivasi hari ini. Ya, Khususnya untuk anak-anak generasi muda Ya. penerus kita ya, Pak ya. 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 Apa kata-katanya? Satu kata aja Sing apa gitu. pada optimis. Sing- Aja wedi kesel. Sudah benar. Ini kata-kata buat saya hari ini. Daripada mengukur rezeki orang, lebih baik bersyukur rezeki diri sendiri. Good. Iki ramane ora gelem, ora Apik, gelem Pak, ke. apik. Ya, Ya. setuju nyong. Nah, saya ulangi nih. Ya. Daripada mengukur rezeki orang, Ya, betul. lebih baik bersyukur atas rezeki diri sendiri. Masya Ya kan? Allah. Ayo ramane walaupun ora keton. Ramane, ora keton ora raine. keton raine ora Ya, apa-apa. suaranya ora apa-apa. Ya. Suaranya. Ayo. Kata-kata hari ini Tetap semangat dan optimis. sudah benar. Ada lagi yang mau disampaikan di channel YouTube saya? Ya. Ada lagi nggak Bu? Panganan. Buntil. Panganan apa panganan? Buntil. Oh buntil. Buntil. Ya. Nah, Ya cerita buntil nyong ngarep iki Pak. Mempromosikan buntil sing enak sekarang godong tales ya. ya godong talas. Nah, Ibu jelasin makanan tradisional atau makanan ciri khas
daerah masing-masing. Nah ini buat pemirsa YouTube saya, mungkin kalau nggak tahu makanan buntil, ini pakar buntil atau mau menjelaskan makanan ciri khas daerah Banyumas. Buntil itu apa? Monggo Bu, jelasin Bu. Nah. Buntil itu apa? Bahan-bahannya dari apa? Dibungkus pakai daun apa? Ayo. Ya Pak, Ya. yang Manggono Bogor, Ya. akeh tales, kota Ya. tales, wong alamnya gitu ya. Ya. Tapi tales sing paling enak sekang Sumatera Barat. Ya, Yang terus. orang ngapusi, yakin. Itu daunnya lebar-lebar. Iya. Hmm. Kowe anggar gawe buntil, Pak. Ge, enak banget. Bojone nyong ke, aduh. Nah ini Siramannya saya pasti- pengen tahu Bu, mungkin nanti pemirsa YouTube saya pengen bertanya-tanya ya kan, kadang-kadang saya ngupload channel YouTube itu pasti ada yang komen itu buntil apa. Oh ya, buntil. Biar jangan salah saya jelasinnya, tolong dijelasin makanan buntil itu apa, Ya. terus bahan-bahan apa yang dipakai buat bikin Oh, buntil. iya, Nah itu jelas, Pak. ciri khasnya dibungkus pakai apa? Monggo Ya. Bu, Ya. jelasin. Buntil Nah, yang paling enak ya, dibungkus sama daun tales. Gonzales. Ada yang dibungkus daun pepaya atau daun singkong. Nah. Tapi saya nggak merekomendasi untuk kenikmatan Tapi sebuah buntil. saya pernah makan Bu, yang paling enak memang dibungkus pakai daun talas. Memang paling itu, enak aslinya itu Pak. Dibungkus. Ya. Mas. Nah, Nah, bumbunya bahannya daun tales. ya. Ini nggak usah sarinji ya, pokoknya Ya. daun tales saja, nggak usah protes. Isinya Nah, kelapa muda diparut, ya. teri, Ya. melandingan, bumbu, Ya. bawang merah, bawang putih, Nah, tumbar dikit, Ya. kencur dikit, daun salam. Nah, kira-kira gitu, pakai asam dikit, serba sedikit tapi lengkap. Oh, Gula gitu Jawa ya? dikit, ya diaduk. Terus daun talesnya itu untuk menghilangkan gatal. Ya. Nah, ini saya inyong ora pelit lah, Ya. ora ceke karo ilmune ya. Ya. Kowe godhong tales dialumna, Pak. Ya. Diolesi karo minyak Ya. kelapa. Biar nggak lengket. Ora, Pak, ngilangna tales Tales, oh, gatal. Biar nggak ora gatal ya, betul biar nggak Itu gatal. kelapa tadi itu udah Ya. diaduk jadi satu sama melandingan sama tetek bengek sama Hah? salam. Kuwi dibungkus karo daun tales. Nah, Dijirat. ya. Yen apike jadi karo tali rapia karena Hah? plastik. Ya. Tek rekomendasikan dijirat karo Pring. pring. Ah. Pring tali ya, Ya. Pak ya. Nah, oke. Diikat, dijirat, Ya. terus dikukus. Dikukus. Ya, dikukus. Dikukus berapa lama nih Bu Ya dikukusnya? sekitar 20 menit lah, 20 nggak usah menit. lama-lama ya. Nah, Wis dikukus, kok Hah? gawe bumbu santan, Pak. bumbu santan. Ya. Bumbu santan ya Bumbu seperti santannya biasa. ya. Santannya itu mirip-mirip kayak Santannya ini nggak? ora kental-kental banget lah, sedang aja. Enggak, maksudnya santannya itu mirip-mirip kayak sayur lodeh enggak? Ya ada kayak Mirip-mirip kayak- sayur lodeh. Ngapa ngasih tahu bumbune? Iya, maksudnya mirip-mirip Iya, sayur lodeh iya, enggak? cabai merah, cabai merah, bawang merah, bawang putih. Ya. Ya, kira-kira gitu. Hmm. Lengkuas dikit, giling halus. Hmm. Tumis bentar, siram santan. Diaduk-aduk pakai salam, jangan lupa. Ya, Nah, itu sudah umep. Nah, tadi yang buntil yang udah dibungkus tadi ya. dilebokna, Pak. Oh, gitu Diaduk ya. alon-alon. Ben ora pada metu kue terine Betul, betul, alon-alon. betul, betul. Nah, ini- anti tanah Ya. ya. Santannya dikira-kira bae ya, sedulur. Hmm. Di koleh-koleh alon-alon baja kenceng-kenceng ben ora pada mencotot kayak gue. Ya jelas. Nah, itu apa Nah, ya? syukur-syukur muka gerana cengis, Pak. Ya, betul. Cengis Kalau cabai rawit yang nah, sekedar bulat info biar ya, di- kalau nah. di bahasa apa ya, Banyumasan itu cengis itu sebenarnya nama cabai rawit. Cabai rawit, Kalau di betul. sana nyebutnya cengis. Cengis. Nah, ini serius. Ada ya ini hari ini bahasa Jawa ada, bahasa Minang ada, ini bahasa Ngapang ini benar ya. Kita harus bangga ya Pak ya. Tinggal di Indonesia yang beribu-ribu bahasa ya. Betul. Nggak ada di dunia lain, di negara lain itu nggak ada yang Bahasa seperti daerah Indonesia. sekaya kita. Seperti Betul. Indonesia. Ya, setuju, Itu Pak. beribu-ribu pulau, berpisah-pisah, Kita tapi suki, satu kita suki. kesatuan, satu Indonesia. Ya kan? Itulah yang nggak dimilikin di negara-negara Bangsa lain. Di negara lain itu kan pasti cuma ada berapa Ada bahasa. beberapa bahasa, Cuma di iya. Indonesia ribuan bahasa, tapi bahasa. yang dipakai satu bahasa Indonesia. Nah, itu tadi sekedar info tentang makanan khas apa ya, Mas. Banyumas itu namanya buntil. Itu paling enak banget. Nah, ini mungkin kalau di makanan di Betawi itu mirip-mirip botok.
Nah, Memang, ya mirip-mirip ya, botok. orang-orang tuh, ya, Nah, ya, kalau ya. orang botok kan biasanya nyebutnya botok. Tapi kalau botok kan cuman di pakai daun pisang. Nah, itu Ya, botok itu bumbu isinya kan ada tahu, Ya, mirip, ada ya, bumbunya mirip, kalau bahasa Indonesia tuh kalau di daerah Jawa itu namanya melandingan. Melandingan. Nah, kalau orang di sini bilangnya tuh Cina. pete Cina, ada yang bilang lam torogung. Ya. Nah, Tapi ya orang anak pelandingan, langkah mandingan diganti pete ora apa-apa di. ya dikasih pete potong-potong. Ben enak aroma Ya, gitu. itu mirip-mirip botok. Kalau Iya, botok itu betul. dikukus, kalau Dikasih santan. dikasih santan. Kalau Kebalik. buntil itu memang sedikit rumit, tapi betul. minimal sedikit Jos. isinya sedikit sama. Cuma Tapi penyebutan rasanya beda. wis. Nah, wah kalau buntil, waduh, pokoknya kalau tadinya nggak doyan buntil, begitu makan buntil, waduh, itu Oke. kita makan mertua lewat nggak kelihatan. Ya itu cari wong Padang, Iya, iya, nggak nampak pintu lalu. Iya, Ah. betul. Iya. Nah ini, Pusatnya buntil itu di Sawangan. Saya sering beli di sana. Oh, nah, Sawangan Bogor. Enggak, Sawangan Bukan Purwokerto. Sawangan. Purwokerto. Anu, Oh, Alun. karena di sini ada juga Sawangan. Sawangan Depok, ya. Sawangan Depok, saya kira itu masuk Bogor juga. Nah, karena kan saya dulu sebelum di dunia peronlinean ini kan saya dulu pernah kerja di hotel, karena kan saya bisa masak, makanya masalah Iya, makanan jadi ini ngerti nyambung ya, lah, ya, masalah ya, nyambung lah betul. kalau masalah makanan. Nah ini kalau di daerah Banyumas itu ada namanya buah, pohonnya sama, buahnya sama, tapi beda isinya. Nah, pohon sukun itu pohonnya sama, daunnya sama. Nah, kalau pohon sukun kan bisa digoreng. Satu lagi ada namanya, kalau di Jakarta orang nyebutnya buah timbul. Nah, tapi kalau di daerah Banyumas itu namanya buah kluih. Kluih, Itu ya, enak ya, banget, kluih. itu Ya. dibikin sayur lodeh. Lodeh. Nah, ya itu. Terus Satu- kayak Pak, agar betonnya kan digodok ya enak. Wah, itu enak. Beton, mangan beton. Kalau orang-orang bilang itu kan orang Jawa bilang beton. Betonnya itu sebenarnya biji nangka atau Atau biji biji kluih, cempedak biji cempedak. atau biji buah kluih. Ya. Nah, kalau buah kluih itu kalau dibikin sayur lodeh itu walaupun santannya warnanya putih, nanti berubah kayak warna daun pandan. Nah, itu karena ciri khas buahnya begitu, warnanya kayak daun pandan, wangi-wangi pokoknya lah. Ya. Nah, satu lagi yang nggak ada di daerah-daerah lain. Kalau di daerah Banyumas, kalau kita makan pecel, ya kan, kalau kita makan pecel, kalau orang Banyumas bilang kan lotek ya kan lotek lah. Biasanya ciri khasnya pakai bunga kecombrang. Nah itu. Oke, pecel Kecombrang. Pecel maos Pak ya? Ya, kecombrang. Ya, Kecombrang. Itu di nama latinnya saya cari itu namanya kecombrang juga. Bahasa latinnya kecombrang. gitu. Bahasa Indonesianya kecombrang juga. Itu karena apa? Bahasa Sundanya honje. Ya, bunce itu nama lain. Karena kecombrang itu sejenis pohon jahe atau pohon laos mirip laos. ya, Tapi ya. kalau kecombrang begitu numbuh berbuah, begitu kita petik buahnya itu langsung mati. Nah, itu yang bedanya dengan mati. Kalau kecombrang mati, Bu. Begitu berbuah dipotong, kecombrangnya itu mati karena satu sekali berbuah. Makanya mahal. Kalau nggak salah satu kecombrang itu sekarang harganya sekitar 35.000 satu kecombrang di Jakarta. Di All Fresh. Itu memang buah yang langka itu. Dadi bakul kecombrang, Pak. Nang pasar Bogor siji 1.000 perak. Gede-gede segini. Nah, ini sekedar saya Pesan karo nyong bae ngutek goleti. Nah, ini sekedar info buat masa YouTube saya. Di dalam kecombrang itu banyak banget vitamin C, bagus buat kulit, bagus buat muka. Itu kalau kita makan buah kecombrang itu pokoknya wangi banget lah. Itu nanti langsung mukanya langsung berasa glowing. Benar, itu vitamin C-nya banyak banget. Itu kandungan di bunga kecombrangnya itu coba kalau nggak salah cari di Google. Itu kandungannya khasiatnya banyak banget. Orang Sumatera itu mengenal banget. Orang Sumatera.
Oh gitu Bu ya? Oh ya, Tapanuli Sumatera Barat itu ya itu Tapanuli khususnya. Ya berbagai macam. Itu pernah ingat pernah dengar Pak gulai pucuk ubi tumbuk? Ya. Itu harus pakai kecombrang tuh baru. Tumbuh. Oh Sip. gitu ya. Oh, iya harus. Itu orang Medan. Itu asli sama itu rimbang takoka. Nah, digepeng ceret. Cemplung nah. Nah ini Enak. jangan Sumatera terlalu Barat panjang juga nanti gitu. kalau kepanjangan di prokes ini mungkin nanti yang apa ya yang nonton di Blenger. channel YouTube saya blenger. Kalau kata orangnya blenger itu bahasa Bosen. Indonesia bosan. Nah ini makasih banyak Bukan bosen lagi. udah diizinin ngevlog. Pokoknya saksikan aja di channel YouTube di Guyonan Yoyon. Nanti prokes ini saya akan upload juga di Facebook dan di TikTok. Bu terima kasih Bu udah diizinin ngevlog ya. Nanti sami-sami, Pak. nanti Matur suwun. video ini saya kirim ke Ibu. Jadi Ibu di channel YouTube saya Ibu pertama kali yang lihat prokes ini YouTube video ini. Oke, sekali lagi kata-kata terakhir Bu. Mungkin ada kata-kata petuah buat pemirsa YouTube saya. Kan tadi kata-katanya udah dari saya udah. Nah, ini kata-kata terakhir Bu. Kata-kata satu kata terakhir Bu. Satu kata sebelum channel ini saya tutup. Apa petuah boleh, nasihat boleh. Kan boleh kan kalau kata-kata motivasi dipakai sama orang kan salah satu ibadah juga. Ayo Bu. Ya. Kata-kata terakhir Bu. Gitu Pak kira-kira. Apa tuh? Jadi orang jangan takut capek. Oh gitu. Tetap berkarya. Oh gitu Bu. Itu yang Ya Ramane di apa jalan namanya? Yang halal. Ya. Ya. Ramane kata-kata terakhir. Saya juga punya kata-kata terakhir. Gitu. Ya. Tetap selalu optimis dan selalu berjuang. Sudah bener. Masa depan. Ini kata-kata dari saya. Iya. Apa gunanya telinga kalau di apa maksudnya apa ya? Apa gunanya telinga kalau melihat cuma dengan mata? Ngerti nggak artinya? Apa gunanya telinga kalau kita melihat hanya mendengarkan dengan apa gunanya mata tapi kita punya telinga. Nah, udah segitu aja obrolan hari ini. Pokoknya saksikannya di channel YouTube di Guyonan Yoyon, di TikTok juga sama. Terima kasih, tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.